Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Faiza Jennifer dengan NIM 310 191002 dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan SWMM 5.2 untuk wilayah pemukiman. Nah, di sini sebenarnya sudah saya buat terlebih dahulu tadi untuk data-datanya sudah saya input dan juga sudah saya coba running. Nah, tapi saya akan jelaskan ulang mengenai eh, wilayah pemukiman ini. Jadi yang pertama itu sama seperti pada penggunaan basic itu kita ke project default dulu untuk mengatur ID labelsnya itu kita isi dengan range, catchment-nya itu S, junction-nya J, outsource-nya itu out, dividers-nya itu div, dan storage unit-nya itu kita ganti dengan SU, kemudian convicts-nya C, pumps-nya P, regulators-nya reg. Nah, sama juga ID increment-nya itu tetap satu. Kemudian pada bagian subcatchment itu kita isi dengan data-data yang diberikan oleh Kak Rizky pada pertemuan di kelas dengan area 4967, white-nya 671, kemudian persen slot-nya itu 0,001, dan persen import-nya itu di 70%, kemudian end import-nya di 0,0012. Kemudian di end perf-nya itu di 0,15, dan di store import-nya itu di 1,27, dan di store perf-nya itu di 2,54. Kemudian persen zero import-nya itu di 65,9%. Nah, untuk infiltration model itu dari Horton kita ganti menjadi curve model. Nah, untuk value-nya itu tetap segini, dibiarkan saja. Lalu kita ke nodes atau link, itu kita ganti conduit geometrinya dari circular, kita ganti menjadi trapezoidal dengan maksimum height-nya itu 1,83 dengan bottom weight-nya itu di 0,5. Kemudian kita ganti ini conduit roughness-nya itu ada sedikit kesalahan, harusnya di 0,012. Kemudian flow unit-nya itu di LPS. Nah, untuk routing methodnya itu jadi steady flow, kemudian force main equation-nya itu jadi Darcy. Kemudian oke. Setelah itu kita ganti map display option-nya. Ini tetap saja. Kemudian annotation-nya kita checklist display pada bagian subcatch, node, dan juga link. Kemudian pada bagian flow arrows itu, arrow style-nya kita ganti fill sama, kemudian kita klik OK. Kemudian kita ke view, lalu ke dimension untuk mengatur ini jadi auto size, kemudian OK. Lalu kita untuk memunculkan background wilayah ini, caranya itu adalah dengan view, kemudian backdrop, kemudian ke load. Nah, karena ini sudah di load, jadi kita unload dulu, view, backdrop, kemudian load. Nah, kita load gambarnya. Nah, kemudian oke. Nah, akan muncul gambarnya. Kemudian kita lakukan pemodelan atau penggambaran subcatchment, junction, conduit, dan juga range-nya itu sama seperti penggambaran pada umumnya yang biasa. Kemudian kita hubungkan subcatchment satu itu dengan outletnya itu J1 sama seperti eh, yang biasa. Kemudian range-nya kita ganti menjadi range. Nah, untuk setiap subcatchment-nya kita buat seperti itu. Kemudian, sebentar ini biar lebih jelas, kita ngetikkan saja backdropnya karena sudah digambar subcatchment-nya. Nah, kemudian eh, junction itu kita isi elevation-nya itu dengan prinsip yang sama, bebas, mau isi berapa, tapi prinsipnya junction yang di hulu atau area hulu itu harus lebih tinggi daripada hilir atau di sini tuh outlet-nya. Kemudian kita isi pada bagian outlet ini dengan elevation terendah dan juga kita ganti time series-nya. Nah, di sini time series-nya itu belum saya buat, jadi saya buat terlebih dahulu dengan cara time series, kemudian kita klik plus. Nah, di sini kita ganti TS1 misalkan. Nah, untuk time itu sama, tetap 0 sampai 6. Itu kita isi dulu. Kemudian ini 0, terus 54,31, lalu 32,213, kemudian 26,11, lalu 21,553, kemudian 18,574, lalu 16,448. Kemudian kita klik OK. S1 ini udah ada.
Oh ya sudah ada. Jadi langsung kita tambahkan. Begitu juga di Rengage-nya. Jadi data-data yang ada pada time series ini juga data yang didapatkan dari data yang diberikan oleh KXD. Kemudian eh, kita coba running. Nah, langsung successful. Successful. Kemudian kita klik OK. Sama seperti caranya biasa kita lihat summary resultnya itu di sini sudah ada semua tabel berdasarkan masing-masing topiknya. Kemudian kalau mau melihat report berbentuk grafik itu pakai graf dan profile. Kemudian misalnya kita mau melihat dari J1 sampai ke O1. Nah, kemudian kita find nanti keluar conduit-conduit apa saja yang melintasi dari J1 sampai O1. Kemudian kita klik OK. Lalu pada bagian map kita isi di sini runoff, lalu notesnya itu runoff, kemudian linknya itu capacity. Nah, ini bisa kita atur saja. Kita mau melihat waktunya di jam berapa gitu. Nah, kita coba bandingkan dengan filenya Kak Rizky. Jadi, kita save dulu. Kemudian kita open filenya Kak Rizky. Nah, ini kemudian kita running. Nah, di sini lumayan ada proses runningnya karena menggunakan conduitnya lumayan banyak, lebih banyak dari yang kita coba bikin tadi, dan juga outfall-nya juga lebih banyak. Nah, setelah itu kita cek reportnya langsung ke grafik aja, misalnya dari J1 juga ke out 1. Out 1. Ada 3 conduit yang melintasi dari J1 sampai out 1. Kemudian kita klik OK dan mapnya kita ekspor dulu. Kemudian mulai kita tunggu sebentar. Kemudian nah, hmm, nafas pending tadi. Nah, ini terlihat pada subcatchment itu sudah biru semua, ada biru muda dan biru tua. Nah, tapi pada bagian conduit itu ada yang merah atau melebihi kapasitas. Jadi nanti mungkin solusinya itu bisa diberikan kolam retensi. Baik, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya, dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.